Jadi kalau kita ingin menerka apa sih isinya teknik elektro dari sisi dari sisi ketercapaian yang ingin dicapai, itu pasti tidak lepas dari tiga aspek itu. Dengan melihat perkembangan teknologi saat ini, elektro itu justru ada sebagai jantung atau rohnya evolusi teknologi saat ini. Benar. Halo Sobat Teknikalis Mercu, gimana nih kabarnya? Balik lagi di acara Ngobeng, Ngobrol Engineering. Oke guys, nah jadi di episode ketiga ini yaitu bersama gua, perkenalkan sebelumnya Satya Wirayuda. Dan di sini tempatnya kita bakalan ngupas habis dunia teknik elektro guys. Dari yang nyalain lampu hingga nyalain listrik se-Indonesia. Wow, keren banget ya guys ya di jurusan teknik elektro ini. Oke, nah di sini yang pastinya gua nggak sendirian guys. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial. Guys. Nah, tamu spesial kita ini, beliau ini nggak cuman pintar guys, beliau ini juga humble dan juga keren guys. Siapa lagi kalau bukan kaprodi kita yang paling muda di Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana guys. Oke guys, nah beliau ini juga adalah salah satu motor penggerak di program studi Teknik Elektro Mercu Buana. Oke, mungkin kalian sudah nggak sabaran banget nih guys melihat tamu spesial kita ini. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Engineering Heru Sowoyo ST MSc PhD. Tepuk tangan dulu guys buat Sobat Teknikalis. Ya, terima kasih Mas Satya. Ya, siap. Ya. Oke, mungkin ada yang harus Bapak sampaikan atau ada sapaan buat sobat-sobat Teknikalis di rumah yang lagi nonton di Ngobeng ini. Ya, mungkin saya ingin berangkat dari menjelaskan bahwa kita bukan satu-satunya program studi yang peduli tentang teknologi. Iya, benar. Ya, tentunya teknologi yang semakin cepat perkembangannya ini, ya tentu akan menjadi perhatian para program studi yang ada di Universitas Mercu Buana. Dan mungkin hari ini kalau memang ada tema yang berkaitan dengan hal itu akan cukup menarik untuk kita kupas. Jadi dari situ nanti teknik elektro terlihat memiliki peran dan kontribusi dalam perkembangan teknologi tersebut. Nah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sobat Teknikalis. Ya. Oke, nah jadi di sini Pak Heru juga kita mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak yang telah menyempatkan dirinya hadir di acara Ngobeng episode 3 ini. Nah, jadi mungkin buat sobat Teknikalis di rumah tuh masih bingung. Jadi beliau ini adalah salah satu expert di bidang teknik elektro dan juga pengelola program studi kita tercinta ini guys. Nah, jadi bersama beliau ini kita bakalan siap bongkar habis-habisan guys kuliah di S1 Teknik Elektro Mercu Buana itu prospeknya itu kayak gimana, dan juga mungkin dari Bapak juga mungkin ada saran atau gimana sih Pak caranya biar kita tuh atau calon-calon mahasiswa yang di luaran sana tuh cara biar bisa gabung di Universitas Mercu Buana ini khususnya di jurusan Teknik Elektro seperti itu Bapak. Oke, izin menanggapi. Seharusnya mereka yang ingin masuk ke teknik elektro itu tertarik pertama kali. Oke, benar. Sehingga dari modal ketertarikan itu mereka akan coba untuk bersama-sama ya, baik dengan dosen maupun mahasiswa lainnya untuk menyelam di teknik elektro. Tapi sebelum itu saya ingin satu highlight bahwa teknik elektro ini kenapa hari-hari ini sekarang ini menarik ya, menarik untuk menjadi tujuan teman-teman yang di luar sana. Nah, tentu kita ingat bahwa semangat teknologi 4.0 dan 5.0 itu kita tahu bahwa hampir di semua perkembangan teknologinya di hari-hari ini itu tidak lepas dari prinsip teknik elektroan. Benar. Nah, benar banget. Prinsip-prinsip ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa mereka harus tertarik dengan teknik elektro pertama. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang contohnya, sebut saja misalkan hari-hari ini yang tren gitu ya, electrical vehicle. Electric vehicle ini kenapa teknik elektro ada di dalamnya? Nah, kita tahu di dalamnya di electrical vehicle ini ada teknis atau prinsip ya, bagaimana penyimpanan energi itu dibahas. Kemudian bagaimana manajemen sistemnya dibahas, termasuk distribusi tenaga listriknya. Sehingga akan pas ketika mahasiswa atau calon mahasiswa ingin masuk ke teknik elektro itu berangkat dari ketertarikan terlebih dahulu. Berarti harus tertarik dulu dari misalkan kita tuh harus muncul dulu gitu jati diri untuk terjun ke dunia elektro ini ya Pak ya. Ya benar. Lebih lagi kalau kita
apa istilahnya gali gitu ya, mahasiswa kita itu awal mulanya kayak gimana sih masuk teknik elektro. Tak ada lain alasan mereka atau motivasi mereka kecuali dari ketertarikan itu ya, kalau kita lihat sebagian besar yang ada di kita. Terus ada contoh lain misalkan di IoT. Nah, IoT kan menjadi tren hari-hari ini. Tren banget sekarang, ya, sampai sekarang. Ada di rumah, ada di industri gitu. Nah, kalau kita bongkar di dalamnya kan tentang bagaimana sensor itu mengawali proses IoT ini, gitu ya. Pembacaan sensor yang kemudian diolah, gitu ya. Data-data sensor yang diolah yang kemudian akan menjadi trigger masuk ke satu controller, gitu ya. Main controller itu yang kemudian nanti akan melahirkan kendali dan monitoring. Karena kalau kita bicara tentang IoT, ya mungkin nggak akan jauh-jauh dari monitoring dan kendali itu. Nah, beruntungnya itu dibelajari di teknik elektro. Berarti lebih lagi misalkan apa contoh lain hal di teknik elektro 5G gitu 5G, ya misalkan. Nah, yang membicarakan tentang kecepatan komunikasi. Elektro pun membahas itu, ya. Jadi ada alasan kenapa elektro sekarang ini tuh seru ya. Seru karena percepatan dan perkembangan teknologi hari-hari ini itu melibatkan apa yang kita pelajari selama ini. Nah, itu yang mungkin jadi highlight tentang teknik elektro ya. Nah, begitu Mas Satya. Berarti mungkin nih karena di luaran sana tuh Pak banyak banget nih calon mahasiswa tuh berpersepsi terhadap teknik elektro. Pada saat mereka tuh mendengar kata kalimat teknik elektro, di pikiran benak mereka tuh pasti mikirnya udah pasti pada saat kuliah itu kita belajar tentang rumus, terus listrik dan juga pelajaran-pelajaran fisika seperti yang itu bikin otak kita pusing. Nah, itu menurut persepsi Bapak terhadap asumsi-asumsi dari calon mahasiswa itu seperti apa Bapak? Dan juga gimana sih rasanya bisa berkuliah di salah satu jurusan teknik elektro di Universitas Mercu Buana ini Bapak? Baik, terima kasih. Kalau saya harus menanggapi pertanyaan itu, mungkin saya ingin berangkat dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, Mas Satya mungkin udah tahu bahwa capaian pembelajaran lulusan di teknik elektro itu didesain seperti apa. Kalau memang lupa terhadap capaian pembelajaran lulusan itu boleh ditengok. Dan isinya dari 11 yang ada di teknik elektro itu kita bisa kategorikan bahwa di dalamnya ada sikap, kemudian ada keterampilan. Nah, kemudian juga ada pengetahuan. Tadi kalau ditanyakan apakah rumus-rumus yang menghantui mereka yang akan jadi batasan, ya tentu tidak satu-satunya yang diperhatikan di teknik elektro. Nah, itu upaya untuk mendalami, satu bahasan. Makanya persamaan, rumus-rumus, penguasaan matematika maupun fisika. Nah, itu memang dominan digunakan di teknik elektro. Tapi selain itu tidak melepas tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti pada teoritis saja, tetapi juga hal-hal yang sifatnya membangun meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memiliki keterampilan ya, baik itu keterampilan khusus maupun umum, itu pun juga diperhatikan teknik elektro. Nah, dari CPL yang tadi saya sebutkan ada sikap, keterampilan dan pengetahuan ini, baru muncullah mata kuliah. Jadi kalau kita ingin menerka apa sih isinya teknik elektro dari sisi dari sisi ketercapaian yang ingin dicapai, itu pasti tidak lepas dari tiga aspek itu. Jadi sikapnya ada, keterampilannya ada, pengetahuannya ada. Mungkin yang dimaksud dengan rumus-rumus itu bagian pengetahuan saja. Padahal ada yang lebih asik di antara itu, adalah sikap, kemudian juga keterampilan. Ini keterampilan selain akan membuat kita lebih paham tentang pengetahuan yang diberikan, itu juga akan memberikan memori tersendiri bagi mahasiswa yang menjalani. Karena biasanya kalau sifatnya tertulis dan itu hafalan, gampang lupa ya. Tapi kalau memang benar-benar merealisasikan dalam bentuk praktek yang mencoba sendiri, kemudian mengamati, itu akan mungkin lebih melekat dalam memori itu. Lebih lagi kalau kita bicara tentang sikap. Tapi Bapak sebelum kita lanjut nih, sorry Bapak. Ya. Itu menurut Bapak nih, kalau kita belajar di teknik elektro, itu ada nggak salah satu mata kuliahnya nih yang bikin nyentrum gitu loh guys? Nah, itu mungkin yang bikin apa? Yang bikin kesentrum gitu loh. Salah satu kesetrum gitu loh, yang emang kita tuh harus benar-benar berhadapan sama listrik yang bertegangan tinggi gitu loh. Iya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang itu, tapi berangkatnya dari CPL tadi ya, dari CPL yang 3 tadi, artinya ada keterampilan dan sikap pengetahuan yang terus kita akan perhatikan di sana. Perkuliahan yang ada, perjalanan mata kuliah yang ada, itu juga pasti tidak jauh-jauh dari 11 CPL yang kalau aspeknya sikap, keterampilan maupun pengetahuan.
kalau tadi ditanyakan apakah ada mata kuliah yang langsung bersentuhan dengan listrik, dengan resiko kesetrum risiko, gitu ya. Ya pasti ada, pasti ya. Resiko itu ada, tapi tetap bahwa apa yang kita lakukan di teknik elektro itu ada jaminan-jaminan. Seperti halnya kita memperhatikan K3L ya. Setiap praktikum pasti akan memperhatikan K3L. Nah, ini yang sering kita juga sampaikan ke mahasiswa yang melakukan praktikum, tolong perhatikan keselamatan kerjanya ya, gitu ya, dari menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Nah, itu yang dari apa yang tadi ditanyakan. Apakah ada mata kuliahnya? Ya ada. Karena tetap salah satu yang mungkin akan membuat mahasiswa itu memiliki potensi untuk kesetrum itu adalah karena mendalami keterampilan tadi gitu ya. Kalau pengetahuan aja ya mungkin dia akan di kelas. Nah, karena dia harus merasakan secara langsung bagaimana menggunakan alat. Kemudian berkolaborasi dengan teman yang mungkin jadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja gitu ya. Nah, itu harus dialami oleh mahasiswa yang ada di teknik elektro. Artinya ya nggak mungkin terhindar dari hal itu. Tapi bisa diminimalisir gitu ya. Bahkan bisa dipastikan dari awal tidak mungkin akan kesetrum kalau memang peraturan-peraturannya itu ditaati. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah berarti buat sobat teknikalis Semercu, nah jadi ini salah satu buat penjelasan dari beliau tadi bahwasanya jurusan di teknik elektro itu enggak seperti yang kalian bayangkan. Yang kalian bayangkan tadi mengenai tentang rumus, listrik, ya segala macam tadi apa ya. Nah jadi bahwasanya di jurusan teknik elektro itu bisa dibilang seru guys. Karena di jurusan teknik elektro ini kita bisa, karena seperti kalau saya berpikir benar gak nih Bapak, kalau saya persepsikan bahwasanya jurusan teknik elektro ini bisa menjadi jembatan masa depan. Nah kenapa saya bisa bilang seperti itu ya Bapak? Karena menurut persepsi saya, karena sekarang itu apa-apa sudah robot yang mengerjakannya Bapak. Nah karena otak dari robot aja ini dari jurusan teknik elektro. Nah itu menurut Bapak tuh seperti apa? Karena emang di zaman sekarang ini apa-apa tuh udah serba AI, udah serba robot. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ada yang belum kita lihat ya. Tapi kalau misalkan kita bicaranya keluar sedikit di negara-negara luar mungkin ya guys ya, itu sudah ada beberapa pelayan di kafe-kafe atau di hotel itu udah nggak membutuhkan suatu waiters lagi, bahkan udah membutuhkan robot gitu Pak. Itu menurut Bapak itu seperti apa? Apakah persepsi dari saya bahwasanya jurusan teknik elektro ini jembatan masa depan itu benar apa enggak gitu loh menurut Bapak? Ya, saya mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan dengan memberikan istilah jembatan masa depan. Bahkan kalau kita harus menempatkan teknik elektro dengan melihat perkembangan teknologi saat ini, elektro itu justru ada sebagai jantung atau rohnya evolusi teknologi saat ini. Benar. Iya. Termasuk yang contohkan tadi adanya robot yang digunakan pada beberapa aspek. Ya. Tentu kalau kita membicarakan tentang itu, kan sebagai insting, sebagai engineer pasti memiliki insting apa sih sebenarnya yang dibalik pekerjaan kompleks bisa dilakukan oleh robot ini kan gitu ya. Nah tentu hal itu akan bisa dapat dengan mudah diketahui itu ketika masuk elektro, karena memang benar ya, ada beberapa mata kuliah yang penjurusannya atau peminatannya itu ke arah robotika. Itu bisa dijelaskan Bapak? Berarti di teknik elektro Mercu Buana itu ada apa aja gitu loh buat peminatannya? Baik, ya. Jadi saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang peminatan sebelum masuk yang bagian robotika. Jadi peminatan yang ada di teknik elektro itu ada 3 kurang lebihnya ya. Meskipun kalau kita bongkar dengan detail berdasarkan mata kuliah dan dosen atau expertise dosen, kita akan lebih mendapatkan jumlah peminatan di tidak berhenti di nilai di angka 3 ini gitu ya. Pertama itu ada kendali. Nah, di dalamnya ada robotika, mekatronika gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada power. Atau ketenagaan. Nah, yang tadi dibicarakan tentang electric vehicle. Ya. Kemudian smart grid, penyimpanan energi, ya distribusi dan lain sebagainya itu di cover oleh ketenagaan ini. Kemudian yang berikutnya adalah telekomunikasi. Tadi saya sebutkan 5G untuk kecepatan data. Ya. Nah, itu dibahas dikupas habis di bagian peminatan telekomunikasi. Sekarang kita bicarakan tentang kendali yang kita coba untuk kaitkan dengan robotika tadi. Robotika itu memang ada di dalam kendali ini, ya. Jadi tidak heran kalau misalkan kita tengok mata kuliah yang disediakan di teknik elektro itu ada yang mengarah ke robotika. Bahkan ada satu mata kuliah itu yang memastikan bahwa robotika yang kita akan pelajari itu memiliki keterkaitan di industri. Namanya apa? Otomasi industri. Udah pernah dengar ya? Iya, udah pernah dengar otomasi. Jadi kita melihat bahwa ada apa saja robot yang pernah digunakan di industri. Nah, dari sana kita pelajari dan dalami. Misalkan ada
robot arm seperti yang terlihat di sana ya. Robot arm kita pelajari secara mendalam. Di sana muncul teori-teori tentang pengendaliannya seperti forward kinematik, inverse kinematik dan lain sebagainya. Terus lagi kalau misalkan di industri itu ada robot yang diminta untuk apa istilahnya tuh, mengirimkan satu barang ke titik tertentu, secara otonom. Nah, kita mempelajarinya itu melalui pembelajaran tentang sistem otonom untuk robot beroda. Nah, makanya ada robot beroda. Oh ya, mungkin berarti bisa ditaruh yang di sini ya, Pak. Ya, terus kemudian contoh yang tadi, waiters yang melayani pelanggan gitu ya, mengantarkan minum ya, ini kan pasti memiliki kemampuan untuk mempelajari lingkungan ya. Kemudian mempelajari bagaimana merekognisi human yang bervarian ini kan bervariasi ya. Yang nanti ada satu yang seperti itu, ada yang kecil, ada yang tinggi gitu ya. Terus kemudian duduknya di sebelah mana ini kan harus dipelajari oleh si robot yang akan handle pekerjaan waiters itu. Nah, ternyata di technical literature itu memang sudah mempelajari hal itu dengan menganggap bahwa industri memerlukan itu ya. Jadi berangkatnya dari industri memerlukan apa, kemudian kita bisa mempelajari apa sehingga ketika meluluskan mahasiswa atau mahasiswa sudah lulus nantinya, itu mahasiswa itu tidak kesulitan lagi untuk tune in dengan industri ya. Nah, termasuk yang tadi disebutkan robotika, memang ada mata kuliah khusus namanya sistem otonom. Ya, sistem otonom itu membicarakan tentang bagaimana robot dapat bernavigasi secara otonom. Robot dilengkapi dengan sensor-sensor tanpa perlu ada bantuan atau interference dari user. Jadi user tuh tinggal memantau benar atau tidaknya. Kalau tidak ya kita hentikan secara paksa. Tapi kalau sudah benar tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu ya, dia satu robot ini bisa melakukan tugas-tugas tanpa butuh lagi apa istilahnya tuh instruksi tambahan dari seorang user. Manusia yang mengontrol lah. Benar. Jadi benar-benar kalau dulu menganggap bahwa controller itu adalah satu perangkat yang nggak boleh lepas dari sebuah robot. Nah, itu dibatalkan teorinya berdasarkan sistem otonom itu. Jadi memang sistem otonom akan memberikan kemampuan robot untuk mengenali lingkungan tersebut ada obstacle apa saja gitu ya. Kemudian dari titik mana dia berangkat, kemudian ditugaskan untuk menuju titik mana. Nah, itu dibahas di sistem otonom. Ketika berhasil menuju satu titik yang memang ditargetkan oleh user, tugas berikutnya apa? Misalkan ambil barang untuk diantarkan ke titik yang lain. Nah, dia nggak tahu mengantarkan itu dengan cara seperti apa. Mungkin kalau pengendalian gitu ya, mungkin dengan gripper atau yang lainnya. Tapi yang jelas yang menjadi kompleks itu adalah bagaimana mengantarkan barang itu dari titik tersebut ke titik yang lain. Nah, situ sistem otonom menjawab dengan itu. Ya, makanya ada teori atau bahasan yang berkaitan dengan simultaneous localization and mapping. Nah, ini kemampuan localization dan mapping secara bersamaan yang melekat pada satu karakter robot. Nah, itu yang membuat robot itu bisa otonom tuh karena kemampuan membangun persepsi itu. Jadi ya begitulah. Jadi perkembangannya begitu pesat, bahkan sekarang yang Tesla tentang autopilotnya. Nah, itu dasar-dasarnya kita pelajari di sistem otonom itu. Apa itu? Yaitu simultaneous localization and mapping. Berarti dari si Tesla ini aja tuh, si jurusan elektro ini aja berperan gitu loh di dalam si pembangkit Tesla ini tadi. Ya, memang karena itu perkembangan yang begitu cepatnya ini kan mungkin kita akan terlewat kalau tidak secepatnya merespon. Bentuk respon kita yaitu memastikan ada mata kuliah atau minimal ada materi pembelajaran yang membahas tentang itu. Makanya dari awal berdiri Technical Electronics sampai sekarang rasa-rasanya tidak pernah tertinggal dengan cepat dan berkembangnya teknologi di luar sana. IoT sekarang kita pelajari, meskipun di industri sekarang itu masih ramai tentang IoT. Tapi kita udah masuk pada artificial intelligence of things. Ya, ini penggabungan antara artificial intelligence dan IoT. Selain itu juga ada penggabungan dua perhatian ya terhadap AI dan terhadap IoT. Muncullah cyber physical system. Itu lanjutan dari IoT. Industri belum, untuk industri di Indonesia maksudnya ya. Itu belum semarak IoT saat ini. Nah, dulu sebelum IoT marak di industri, kita juga mempelajari lebih awal. Sehingga ketika kita membicarakan itu di industri atau berhadapan dengan pakar-pakar yang ada di industri itu, rasa-rasanya sama-sama memiliki grammar yang sama, kemudian vocab yang sama. Jadi bahasan kita nyambung. Nah, alasan yang ada dan mendasari itu sebenarnya adalah perancangan kurikulum di awal.
Tadi saya sebutkan ada capaian pembelajaran lulusan yang memastikan adanya sikap, keterampilan dan pengetahuan. Tapi selain itu ada bayang-bayang dari industri. Industri butuh apa? Sehingga ketika kita melahirkan lulusan tadi itu akan match dengan keperluan mereka. Selain itu juga ada tren 5 tahun. 5 tahun ke depan itu akan membicarakan apa sih di industri gitu ya. Termasuk juga cita-cita besar Indonesia yang Indonesia Emas 45. Ya, kita jemput dengan kemampuan lulusan kita yang sudah senada dengan keperluan itu. Nah, itu yang kita lakukan di teknik elektro. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin tertarik masuk ke elektro, jangan lihat dari kompleksitasnya, tapi dilihat dari asiknya gitu ya. Ya, ada mumet-mumetnya, ya ada pusing-pusingnya, tapi pasti. Tapi ketika kita ada pada posisi pernah menaklukkan mata kuliah, menaklukkan materi-materi pembelajaran yang ada di mata kuliah, itu ada rasa kepuasan karena kita menganggap bahwa diri kita adalah engineer yang pas dengan keperluan industri. Nah, kira-kira seperti itu. Rasa kepuasan dan kebanggaan lah ya Pak tersendiri ya. Jadi buat sobat teknikalis, tadi sudah kalian dengarkan penyampaian dari beliau mengenai di dunia teknik elektro itu enggak seperti yang kalian bayangkan, bahwasanya apalagi di teknik elektro Universitas Mercu Buana itu kita juga membahas dan mempelajari 3 hal ini tadi ya Pak. Ada kontrol, ada telekomunikasi, dan juga ada power. Nah, jadi sehingga buat kalian mungkin pengen masuk teknik elektro tapi kalian cuman senang dengan satu hal, semisal di power atau di kontrol. Nah, itu bisa dibantu banget dari Universitas Mercu Buana ini ya Pak, terutama di jurusan teknik elektro ini. Karena di sini kita atau apalagi dari pihak-pihak dosen itu sangat bisa dibilang sangat mendukung kalian, mendukung mahasiswa untuk gimana caranya kalian itu bisa bersaing di dunia luar sana ya Pak. Benar. Dengan minat apa yang kalian inginkan. Nah, mungkin terlepas dari pembahasan kita tadi Bapak, mungkin di luar sana juga banyak orang-orang atau calon mahasiswa baru itu bertanya-tanya, buat masuk di jurusan teknik elektro Universitas Mercu Buana itu syaratnya tuh apa aja Pak? Dan juga kalau emang ada jalur prestasi, mungkin jalur beasiswa ya Pak, yang mungkin orang-orang luar sana tuh yang bingung apa ada atau enggak gitu di Universitas Mercu Buana. Nah, ini boleh Bapak jelaskan tuh seperti apa? Ya, pertama saya ingin menjawab tentang bagaimana masuk ke teknik elektro. Ya, pertama mendaftar. Dan biarkan persyaratan yang ada pada pendaftaran itu memeriksa kecukupan dari si pendaftar. Nah, intinya adalah pertama bahwa ada ketertarikan pertama, kemudian ada komitmen untuk tidak kabur. Lihat materi yang begitu berat kabur. Maksudnya jangan sampai yang seperti itu. Kemudian mengikuti tes yang sudah ditetapkan oleh penerimaan ya, biro penerimaan. Tesnya juga nggak terlalu sulit gitu ya. Lebih-lebih kalau memang memiliki background yang sama atau sejalan dengan keperluan teknik elektro. Misalkan yang dari IPA. Ya, kemudian dari STM apakah boleh? Boleh, karena dia memiliki kemampuan yang mungkin cukup ya dari sisi praktikal. Nah, itu bisa mendaftarkan. Nanti tesnya juga akan saya rasa tidak begitu yang sulit dan membuat teman-teman jadi down dan tersisih gitu ya. Benar. Karena pasti akan ada semacam clue lah yang diberikan sehingga bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, terus lagi teman-teman yang masuk karena kekhawatiran nanti biayanya tinggi di nah itu pasti di teknik elektro dan pasti. Mercu Buana gitu. Ya, rasanya tidak perlu setakut itu karena memang universitas sudah memberdayakan beberapa biro dan unit ya untuk memastikan adanya penyediaan beasiswa untuk yang internal. Belum lagi ada beasiswa yang mungkin dari pemerintah ya, seperti BRIN, LPDP, ya, KIP gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, belum juga kalau dari mitra universitas. Nah, ada SMA tertentu yang memang bermitra dengan Universitas Mercu Buana. Nah, itu mungkin akan ada kuota yang bisa diisi untuk siapa yang nanti akan ambil mata kuliah jurusan tertentu dengan biaya yang memang sudah disepakati antara universitas dengan mitra sekolah itu. Nah, itu. Terus lagi industri. Nah, ini tidak menutup kemungkinan mereka yang di industri itu bisa masuk juga di teknik elektro Mercu Buana. Lebih-lebih ketika mereka diminta untuk promosi jabatan, kemudian promosi tingkatan yang lebih ya. Tapi harus ada penguasaan di bidang tertentu. Nah, biasanya kita itu juga menerima dari mereka yang datang dari industri. Nah, mereka yang datang dari industri itu juga biasanya
ada scholarship ya atau beasiswa yang memang diberikan sama industri ini. Dan bahkan industri yang memang sudah bermitra dengan kita, ya bekerja sama dengan kita, itu kita sudah tetapkan bahwa ada potongan-potongan gitu ya. Jadi mereka-mereka yang ada di industri kemudian ingin mencoba untuk masuk ke Universitas Mercu Buana boleh ditanyakan ke industrinya gitu ya. Ada perjanjian khusus atau kesepakatan dengan Mercu Buana atau tidak. Kalau memang ya mungkin bisa dapatkan peluang untuk bisa dapat potongan potongan itu. Terus lagi kalau di industri ini lebih enaknya adalah mereka akan memiliki concern yang tidak mungkin jauh-jauh dari apa yang diperlukan di industri gitu ya. Iya, benar. Karena bisa langsung melihat oh iya ini ternyata ada alat di sana yang kita gunakan. Nah, itu jangan menganggap bahwa kita nggak akan mendalami, pasti didalami nanti. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang apa istilahnya di luar apa yang kita sudah tetapkan itu bisa muncul saja gitu ya. Dan itu akan menjadi perhatian khusus dari program studi untuk memperhatikan dan memastikan setiap materi pembelajaran itu update. Nah, itu. Nah, kalau beasiswa kayak misalkan dari industri itu, nah biasanya kan full ya. Full. Iya, dengan ikatan kerja dari si penerima beasiswa. Nah, saya rasa mereka yang apply dari jalur itu ya sangat membuat kita semakin bangga gitu ya, karena kita bisa menemani mereka menjemput masa depan mereka gitu. Nah, intinya begitulah. Kalau kita bicara tentang beasiswa ya jangan apa istilahnya, jangan terlewat. Silakan update kemudian lihat informasi yang tersedia di website kita gitu. Itu. Buat para sobat teknikalis juga yang mungkin menanyakan atau masih bingung perihal di Universitas Mercu Buana ini khususnya di teknik elektro itu ada beasiswanya atau cara masuknya seperti apa. Tadi kurang lebihnya sudah dijelaskan sama Bapak kita. Bapak ini sekaligus juga kepala program studi. Nah, jadi di sini juga saya selain pengen mengupas di jurusan teknik elektro ini ya Bapak, saya pengen mengupas di masa lalu Bapak, di background Bapak. Karena Bapak ini bisa dibilang salah satu kaprodi termuda loh di Fakultas Teknik Elektro, di Fakultas Teknik, bukan di Teknik Elektro ya guys, di Fakultas Teknik. Nah, itu kalau nggak salah dulu bapaknya juga S1 di Universitas Mercu Buana juga ya Bapak. Benar. Nah, itu bisa diceritakan tuh buat pengalaman Bapak, gimana sih cara Bapak tuh sehingga sekarang bisa menjadi dan menjabat sebagai kaprodi. Itu perjuangannya enggak pasti mudah ya Bapak, dan juga bisa menjadi motivator juga buat penonton-penonton sobat teknikalis Mercu juga yang nonton di sini juga, biar mereka termotivasi bahwasanya kita yang masih punya masa depan dan yang masih muda itu bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya Bapak. Ya baik, saya ingin menumpang pada satu kalimat bahwa di waktu itu saya nggak pernah berpikir sejauh orang yang disebut dengan orang yang visioner. Saya memperhatikannya cuma besok mau ngapain. Hari ini apa yang kita bisa optimalkan, udah itu aja. Di tahun 2010 tepatnya saya ingin masuk ke universitas dengan harapan ketika saya udah masuk ke universitas saya nggak perlu bayar apapun. Ya saya ingin gratis ya mendapatkan beasiswa. Makanya masuk ke beberapa universitas, coba apply. Ya sampai akhirnya dari universitas yang saya apply itu tidak memberikan beasiswa yang full 4 tahun. Sedangkan S1 diperlukan 4 tahun. Ya, penempuhan masa studinya itu. Akhir cerita ya atau singkat ceritanya juga salah satu dari universitas itu adalah salah satunya adalah Mercu Buana. Di waktu itu hanya Mercu Buana yang memberikan saya beasiswa full 4 tahun. Dengan satu syarat, IPK di setiap semesternya harus di atas 3,0 atau berapa gitu ya. 3, berarti nggak boleh turun gitu. Nggak boleh turun, turun dicabut. Berarti kalau misalkan nih kita dari semester 1 sampai semester 4 itu IPK kita tuh di atas 3. Nah, tiba-tiba nanti di semester 5 IPK kita turun gitu loh di bawah 3. Itu langsung dicabut. Iya, benar. Oke, dilanjut Bapak. Oke, saya lanjutkan. Jadi intinya kita hanya diminta untuk menjaga IPK kita tetap di atas 3. Nah, kemudian lanjut ya menikmati hidup seorang mahasiswa ya, masuk kuliah, ya bangun pagi, ketemu dosen yang ngurusin tugas-tugas yang kompleks. Apalagi dulu itu referensi nggak sebanyak hari ini. Dulu kita harus cari referensi yang mungkin agak sedikit ribet gitu ya. Apalagi perpustakaan belum sebanyak ini buku-bukunya. Sedangkan yang dipelajari di kelas kadang sekali 2 kali itu kita temui hal yang tidak cukup dari apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, singkat cerita ya kita lakukan serba ekstra. Lebih-lebih waktu itu teknik elektro
masih memiliki peminatan yang global. Artinya bukan satu peminatan khusus seperti halnya misalkan robotika, pure robotika semua dari awal sampai akhir. Tapi masih global. Global itu artinya robotika juga dipelajari gitu ya. Kemudian power juga dipelajari, telekomunikasi dipelajari. Artinya lompat-lompat. Nah, kita waktu itu menganggap bahwa isi teknik elektro itu seperti itu. Tetapi ternyata ketika kita masuk ke salah satu tahapan di atas S1 ini, kita tahu bahwa ternyata peminatan itu akan menggolongkan kita gitu ya. Tapi waktu itu kita belum punya bayangan yang seperti itu. Nah, karena lompat-lompat yang seperti itu membuat kita kayak tersulut dan terbakar aja semangatnya untuk belajar gitu ya. Bahkan kita menganggap bahwa ini yang dinamakan mahasiswa. Karena kalau saya bandingkan dengan yang SMA, ya tentu apapun yang kita bisa telan itu ya awal mulanya itu dari guru gitu ya kalau SMA. Tapi kalau kuliah kan tentu kita yang akan menentukan orientasinya kayak gimana, mau kemana gitu ya. Kemudian target yang ingin kita capai apa. Target saya nggak muluk-muluk waktu itu. Yang penting beasiswa tetap berjalan. Nah, sampai akhirnya di tahun 2012 dinyatakan sebagai mahasiswa berprestasi di fakultas. Kemudian lanjut. Di waktu itu saya juga menjabat sebagai apa namanya? Himpunan ya. Ketua himpunan. Dan berorganisasi. Karena menurut saya itu yang memberikan pengaruh ya pada sikap kemudian keterampilan yang berkaitan dengan sosial ya. Terus lanjut lagi masih mengikuti ritme dan pola yang sama. Mereka yang ada di universitas besar di luar sana itu nggak ada beda dengan kita yang ada di Universitas Mercu Buana. Yang membedakan adalah bagaimana kita tetap menjaga komitmen untuk ekstra kerjanya di dalam. Karena kalau kita sama-sama ekstra kerja dengan mereka yang ada di universitas besar, kita akan sama hasilnya. Ya, karena memang independensi dari mahasiswa ini terjaga di semua kampus. Bahkan dia tidak didikte. Dia tidak di-brief oleh siapapun. Dia maha punya kebebasan dan kemerdekaan berpikir. Dari situ niat dan semangat belajar itu terus sampai akhirnya di 2014 ya saya lulus 3,5 tahun. 3,5 tahun. Keren guys. Di 2014 awal di bulan Januari atau apa itu ditetapkan sebagai wisudawan berprestasi. Ya wisudawan terbaik lah ya. Tapi menurut saya itu bukan satu capaian yang kita harus merayakan dan euforia begitunya gitu ya. Karena mungkin saja kalau saya bandingkan saya dengan yang ada diproduksi oleh universitas besar di luar sana mungkin masih moderat atau bahkan di bawah moderat itu ya. Makanya saya nggak merasa itu satu capaian yang wah gitu, yang membuat saya udah kenyang dan merasa tidak haus lagi tentang belajar ini. Nah dari situ saya melihat kalau udah S1 ngapain lagi nih? Benar. Kemudian belajar, coba merasakan kayak gimana sih jadi karyawan. Ya karyawan kemudian di BUMN. Di Indra Karya waktu itu konsultan ya. Pernah dengar Indra Karya? Kan ada Karya ya, Wika. Kemudian apalagi tuh yang karya-karya lah yang intinya itu ada salah satu di antaranya itu adalah Indra Karya. Nah itu konsultan. Nah dari situ mungkin 1 tahun atau nggak lebih dari 1 tahun saya merasa kok yang dikerjakan ini aja ya. Kalau kita kerja ternyata seperti itu. Ya tapi jangan samakan nanti teman-teman setelah kerja boleh bosan kayak gitu. Jangan ya guys, jangan. Nah saya merasa bosannya itu karena kok mempelajari itu aja, sedangkan dari diri saya itu melihat bahwa yang tidak fresh itu harusnya tidak perlu terungkap, tidak perlu ada di depan saya atau yang akan saya kunyah. Saya ingin mengunyah sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, original. Dari situ saya merasa perlu pindah kerja kali ya. Pindah kerjalah ke Indosat waktu itu ya. Di Indosat ternyata saya mengerjakan hal yang sama. Di setiap harinya yang mengerjakan itu aja. Kayaknya kurang cocok deh kayak gini. Nah dari situ memutuskan ya, dari situlah muncul keinginan untuk kayaknya yang bisa menjadi tempat saya dan selalu memberikan saya kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru itu adalah lingkungan kampus. Dari situ kenapa saya memutuskan untuk studi lanjut S2. Jadi selang 1 tahun, jadi 2014 dan 2015. Jadi itu 1 tahun di 2014 full itu untuk kerja. Untuk kerja. Sampai di 2015 di Agustus atau Juli gitu saya udah memutuskan untuk apply universitas yang
ternyata itu adalah universitas yang bermitra dengan Universitas Mercu Buana dan membutuhkan lulusan-lulusan teknik elektro waktu itu. Dan sampai sekarang masih ya. Masih. Jadi teman-teman nanti kalau memang punya keinginan untuk melanjutkan studi ya, bisa memanfaatkan kemitraan universitas dengan bisa kita bahas di selanjutnya berarti gitu. Di Universitas Mercu Buana ini berarti bisa ada mitra sama kampus-kampus besar di luar sana. Nah berarti itu bisa kita lanjut juga guys. Bisa jadi suatu kebanggaan juga buat kita yang sedang kuliah di Universitas Mercu Buana gitu loh. Lanjut aja. Jadi setelah saya memutuskan untuk studi tadi, kemudian apply dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang diberikan universitas, lanjutlah kuliah di BIT. BIT itu adalah Beijing Institute of Technology di Cina. Di Cina. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan apa? Institusi Teknologi bukan Bandung tapi Beijing. B-nya Beijing. Karena dulu sebelum saya masuk kuliah S1 tuh cita-cita saya cuma pengen kalau harus punya kesempatan belajar itu pengen belajar bareng sama teman-teman yang ada di ITB. Ternyata kesampaian di S2 itu. Tapi ITB B-nya bukan B-nya beda berarti bukan Bandung lain kan Beijing. Iya. Itu satu universitas besar dan favorit ya di Cina. Akhirnya belajar di sana selama 2 tahun mempelajari tentang apa yang kita sudah mulai sebelumnya di S1 yaitu tentang telekomunikasi dan state estimasi keadaan. Nah, itu dari state estimation atau estimasi keadaan inilah mulai tertarik bagaimana membangun persepsi. Persepsi siapa? Persepsi kendaraan-kendaraan yang siap untuk menjadi kendaraan otonom, yaitu robot. Ya. Kayak Tesla, kayak electric vehicle yang memiliki kemampuan autopilot itu kan awalnya dia hanya sebatas perangkat yang bisa dikendarai gitu ya, memindahkan orang dari satu titik ke titik lain gitu. Tetapi ada kemampuan yang berangkat dari bagaimana persepsi itu ditangkap sebagai kumpulan-kumpulan informasi yang ada di memori. Yang memorinya si robot ini. Ya, kemudian baru akan ada instruksi-instruksi baru berdasarkan persepsi itu ya. Nah, S2 itu tidak membuat saya kenyang. Dan membuat saya puas dengan apa yang saya pelajari. Dan justru lebih tertarik, bahkan lebih merasa ingin mempelajari hal itu ya, karena mempelajari hal yang berkaitan dengan state estimation tadi. Nah, dan singkat ceritanya, saya kembali setelah lulus S2 itu ke Mercu Buana karena memang Mercu Buana dengan kesepakatan universitas itu saya harus kembali ke Universitas Mercu Buana untuk mengabdikan diri. Nah, tapi karena saya punya keperluan untuk menjemput target ya atau cita-cita tadi, ya akhirnya saya meminta izin untuk melanjutkan dari S2 ke S3. Nah, jadi nggak ada jeda antara S2 sama S3 itu nggak ada jeda seperti halnya yang S1 S2 tadi ada jeda satu tahun. Tapi kalau S2 S3 itu tanpa jeda, langsung aja. Jadi saya ingat betul ketika mendarat di SUTA di Soekarno-Hatta itu saya udah pegang LOA, Letter of Acceptance dari Shanghai University. Ini universitas yang saya belajar di tingkat doktoral tuh, Shanghai University. Karena memang awalnya waktu saya bimbingan S2 itu diskusinya sudah lintas universitas. Jadi bukan hanya berhenti pada diskusi yang ada di Beijing Institute of Technology, tetapi juga membicarakan tentang teknologi di masa itu gitu ya dengan universitas lain yaitu Shanghai University. Nah, kebetulan promotor atau supervisor itu kita dari awal sudah tahu. Ya, saya udah tahu bahwa promotor yang akan menampung saya sebagai mahasiswanya itu siapa gitu, saya udah tahu. Karena memang diskusinya udah lintas universitas itu. Bahkan yang bantu apply saya dari S2 ke S3 itu adalah promotor saya di S2. Yang atau supervisor tadi ya. Supervisornya tadi. Ya kayak kita punya teman dan teman kita itu di universitas lain dan kita membimbing mahasiswa. Nah, karena mahasiswa kita mungkin dirasa bisa menguntungkan promotor itu, dikirimlah semacam apa istilahnya tuh application ya untuk menitipkan menitipkan anak bimbingan kita ke teman kita tadi gitu. Nah, itu dilakukan oleh supervisor saya di Beijing. Nah, dari situ yang tadi melanjutkan cerita yang saya di SUTA ya, di Soekarno-Hatta, itu udah terima LOE. Jadi tinggal izin aja ke Universitas Mercu Buana. Mohon maaf belum bisa mengabdikan diri mulai saat ini. Ya mungkin akan tertunda 2-3 tahun sampai 4 tahun lagi karena saya harus melanjutkan studi di tingkat S3 ya, di tingkat doktoral. Dari situ saya berangkatlah di sana. Menghabiskan waktu 3 tahun. Ya. Jadi 3 tahun
ya molor-molor dikit lah. Seharusnya 3 tahun itu akan dianggap sebagai lulus cepat dan tepat waktu, bahkan melampaui tepat waktu. Iya. Itu kalau 3 tahunnya pas di bulan September, tapi saya molor sampai Desember. Jadi Desember baru dinyatakan lulus. Nah setelah itu kembalilah ke Mercubuana. Yang ini akan menjawab pertanyaan bagaimana saya jadi kaprodi awalnya. Nah kembali yang jadi tugas tambahan studi tadi itu semacam dasar penentuan kenapa saya harus mengabdi. Jadi dari S1 dibiayai, S2 disupport, S3 juga disupport. Jadi nggak ada kata yang tepat untuk menempatkan diri saya ke Universitas Mercubuana kecuali mewakafkan diri saya ke Universitas Mercubuana, yaitu mengabdikan diri ke sana. Ya, itu jadi komitmen saya. Nah, terlepas dari sejarah kenapa saya jadi kaprodi itu ya, itu urusan universitas. Ditempatkan kemanapun ya kayak saya petugasnya universitas saja. Nah saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dan bentuk balas budi saya dari semua hutang yang pernah diberikan dari S1 sampai S3. Jadi bukan sesuatu yang itu merupakan jenjang karir yang kita bisa kejar, bukan. Nah itu salah satu yang mungkin menjawab tadi yang ditanyakan ya, bagaimana jadi kaprodi, yaitu urusan bukan saya, bukan sesuatu yang dipersiapkan dari awal, bukan ya. Tapi kalau apa yang kita dapatkan dari proses yang dinamakan belajar tadi, kita bisa siapkan. Nah harusnya pertanyaan tadi itu mungkin kenapa kok punya keahlian di robotika Pak nih, gitu, itu akan lebih enak menjawabnya. Karena saya bisa bercerita dari apa yang saya pelajari sebelumnya. Tapi kalau ditanya kok bisa jadi kaprodi, gimana tipsnya Pak, itu yang nanti mungkin Pak Rektor yang bisa menjawab lah ya. Nah intinya jawaban saya tentang kaprodi ya itulah ya, meskipun nggak terlalu menjawab banget ya, tapi tahu ada penjelasan panjang ya, silakan disimpulkan sendiri. Pesan singkat motivasi lah gitu. Dan juga tadi tersirat juga disampaikan sama Bapak bahwasanya di Universitas Mercubuana ini itu ada pekerja sama mitra di luar gitu Pak, di luar negeri lebih tepatnya. Nah itu gimana tuh bisa sampai ke titik sana tuh, itu cara kita belajar di Universitas Mercubuana itu atau emang ada cara belajar khusus atau sama saja gitu, tapi emang harus ada capaian dulu di awal yang harus kita capai sehingga kita bisa menjemput juga nih sekolah atau melanjutkan studi kita di luar sana gitu Bapak. Baik, saya mungkin tidak langsung menjawab tentang studi lanjut ya. Kita bahas yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan kemitraan antara Universitas Mercubuana dengan universitas di luar sana. Saya sebut di luar sana tuh karena bukan berhenti pada BIT saja. Ada UTHM, ada UM, ada Shanghai University, kemudian ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda. Jadi universitas kita itu memang benar-benar sangat peduli ya, sangat peduli tentang kerjasama ini. Nah, bagi mahasiswa pun bisa menerima manfaat. Bahkan dulu di tahun-tahun 2013-2014 itu ada yang berangkat ke Beijing ya, ke Cina itu untuk belajar. Tapi yang dipelajari itu adalah melanjutkan apa yang dia mulai sebagai mahasiswa S1 tadi. Student exchange-nya. Nah, itu diprogramkan juga di universitas ini. Jadi mereka yang masih mahasiswa pun punya kesempatan itu. Nah, kalau mahasiswa udah punya kesempatan itu, apalagi lulusannya. Iya, benar. Lulusannya bahkan kita ada bermitra dengan universitas atau industri yang di luar negeri yang di kesepakatan itu ya kita bisa mengirimkan sebagai tenaga magang untuk kemudian berdasarkan capaian-capaian yang dia habiskan sebagai anak magang itu bisa lanjut sebagai employer yang tetap di sana. Nah, itu kalau di industri. Kemudian untuk yang di universitas yang tadi saya sempat sebutkan beberapa universitasnya, itu setiap tahunnya itu ada informasi yang diterima langsung oleh universitas. bahwa butuh mahasiswa internasional yang dari Indonesia gitu ya, untuk masuk di jurusan ini, untuk masuk di jurusan itu, karena mereka juga punya keperluan. Keperluannya adalah dari sisi akreditasi ya, mereka harus tetap memperhatikan bahwa bukan hanya mahasiswa lokal saja yang akan lulus dari universitas mereka, tetapi dari international student juga gitu, termasuk Indonesia. Nah, tawaran itu biasanya ditangkap sebagai informasi oleh universitas secara langsung yang kemudian di-share. Share-nya kemana? Ke alumni. Nah, alumni ini makanya melalui UMB Chan ya. UMB Chan itu akan menyampaikan informasi terkait dengan peluang bisa studi lanjut di universitas yang bermitra dengan Mercubuana. Termasuk di waktu itu juga begitu gitu ya.
Nah, kalau apa yang mesti dipersiapkan, nanti akan ada penetapan dari universitas yang secara internal ya, akan ada penetapan syarat-syarat administrasi. Kemudian ada tes secara internal. Melampirkan bukti kemampuan berbahasa Inggris tentunya ya. Iya, benar pastinya. Nah, kemudian kesiapan untuk hidup jauh dari orang tua lah yang gitu pastinya. Ya. Pokoknya ada semacam fakta integritas yang disebutkan di sana bahwa komitmen akan menjalani perkuliahan semaksimal mungkin meskipun bukan di Indonesia di sana. Di Indonesia. Okay. Nah, itulah beberapa yang masih saya ingat lah apa yang perlu disiapkan sebelum berangkat. Okay. Cuma sebelum itu ada seleksi. Seleksinya internal karena kuotanya itu bukan langsung tiba-tiba 10 orang gitu enggak. Jadi ada misalkan 3 orang. Jurusannya juga sudah ditentukan sama mereka. Iya. Jadi keperluan penentuan jumlah tadi itu berkaitan dengan kuota yang diberikan oleh konsil mereka gitu ya, atau pemerintah mereka gitu ya, tentang beasiswa. Jadi beasiswa itu akan diberikan untuk mahasiswa Indonesia yang berjumlah 3 yang harus masuk pertama misalkan teknik elektronya, masuk ke MBA-nya atau yang kemananya gitu ya. Nah, dasar itulah yang kenapa dari sana itu akan mengirimkan jumlah ya kuota yang bisa diisi oleh kita. Dan karena kuotanya terbatas cuma 3 tadi katakanlah ya universitas harus melakukan penyesuaian. Siapa yang direkomendasikan gitu ya sebagai bentuk kerjasama itu. Dan itu bukan hanya terjadi pada universitas yang saya sebutkan atau yang mungkin saya pernah diluluskan dari sana, BIT saja, tapi dari universitas yang ada dari kita. Bahkan Samarkand State University itu pun juga menawarkan dari awal. Nah, dari awal bahkan dari mahasiswa. Dia misalkan mahasiswa tahun kedua itu bisa apply ke sana. Jadi selain student exchange mereka punya kesempatan untuk bisa melanjutkan di studi lanjutnya S2 gitu ya. Kalau memang kurang puas juga bisa langsung lanjut ke S3-nya. Nah, tentu kalau kita bicara tentang itu ya harus ada kesepakatan dengan universitas mercubuana. Entah itu adalah apa istilahnya tuh yang ditugaskan studi lanjut yang kemudian akan mengabdi di mercubuana atau yang seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini ya. Itu tentunya akan ada di Biro SDM begitu kira-kira. Ya, menjawab ya? Menjawab, sangat menjawab banget. Jadi juga jawaban dari Bapak juga sangat-sangat menjawab banget dan memotivasi kita juga bahwasanya kalau kita sebagai mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru itu kalau kita kuliah di Universitas Mercubuana ini itu feedbacknya sangat besar banget ya Bapak ya. Yeah. Apalagi Universitas Mercubuana ini bekerja sama enggak hanya sama kampus-kampus di luar sana, juga bekerja sama juga sama mitra industri juga. Bahwasanya ada juga yang namanya tuh kalau nggak salah Instagramnya itu UMB Karir Alumni ya Bapak ya. Benar. Nah kalau misalkan kalian pengen tahu UMB Karir Alumni itu Instagramnya itu boleh kalian langsung di sini aja tuh UMB Karir Alumni. Nah itu juga sangat-sangat membantu kita sebagai mahasiswa ataupun alumni, sehingga di UMB Karir Alumni itu dia selalu meng-share itu perihal tentang magang, perihal tentang bekerja. Jadi benar-benar kita sebagai mahasiswa Universitas Mercubuana ini itu sangat-sangat berterima kasih banget dan menjadi suatu kebanggaan juga, sehingga kita bisa dibilang kita tinggal belajar fokus dan buat nantinya kedepannya itu bisa ada bantuan juga dari pihak kampus. Nah, dan juga buat sobat teknikalis yang pengen menjadi seorang mahasiswa di Universitas Mercubuana juga biaya juga bukan menjadi suatu penghalang buat kalian untuk menjadi seorang engineer khususnya di dunia teknik elektro ya Bapak ya. Nah, dan juga buat selanjutnya di sini mungkin juga ada beberapa pertanyaan juga, dan juga ada di sini juga bahwasanya tuh sebenarnya ini kita udah ngebahas keluar dari topik nih Bapak. Nah, saya pernah dengar itu bahwasanya pada saat kita mendengar kalimat teknik elektro itu bahwa ada yang ngerespon tuh, oh kamu berarti bisa nih buat servis HP saya, atau ayo ke rumah saya nih ada mesin cuci rusak. Nah itu menurut tanggapan Bapak terhadap asumsi orang yang seperti itu, mengasumsikan bahwa elektro tuh servis HP, benerin mesin cuci, benerin kipas angin. Nah itu tuh menurut Bapak tuh seperti apa gitu loh Pak? Iya, itu keterampilan namanya kemampuan untuk penyelesaian permasalahan ya. Di teknik elektro dengan CPL yang sejumlah 11 tadi ya. Nah itu ada salah satu pernyataan CPL yang di sana berpusat pada kemampuan mahasiswa menyelesaikan masalah. Yang tadi disebut servis itu kan berangkat dari masalah. Nah masalah yang ada di
digantung atau mungkin diserap oleh pernyataan CPL tadi, itu tidak digolongkan masalah yang ringankah atau masalah yang tidak ringankah gitu ya. Nah, artinya teman-teman di teknik elektro dengan mempelajari mata kuliah yang ada gitu ya, teman-teman pasti akan punya semacam sense. Kalau permasalahan seperti ini tuh apa sih kira-kira tindak lanjutnya gitu ya. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disebutkan ya di sosial atau di masyarakat itu potensi juga atau mungkin diselesaikan oleh mahasiswa itu gitu ya. Bahkan sebelum lulus, bahkan belum masuk beberapa mata kuliah atau baru satu semester di awal aja, itu udah cukup untuk bisa mengantarkan mereka untuk merespon itu ya. Saya ingat betul kalau bicara tentang servis itu gitu ya. Dulu ada teman yang memang dari SMA atau SMK-nya gitu ya, memang punya keahlian itu sampai buka jasa servis HP. Ya benar. Itu ya mungkin teman-teman di teknik elektro sekarang tuh masih ada yang begitu. Nah itu jadi teman kita yang ketika kita tidak cukup paham dengan teori yang dipelajari, itu kita bisa dapatkan semacam clue ya dari sisi praktek. Jadi praktek itu sebenarnya akan membantu kita untuk lebih menguasai ya, apa yang kita pelajari di kelas. Jadi kenapa saya katakan di kelas ya, karena memang praktikum itu biasanya terjadi di laboratorium. Dan laboratorium kita memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Bahkan kalau kita bicara tentang apa sih yang menjadi tren saat ini di industri, itu pun juga kita sudah respon dalam bentuk peralatan-peralatan yang digunakan di praktikum. Contoh sederhananya IoT gitu ya. AI meskipun kita belum punya server sendiri, tapi kita masih diperbolehkan untuk hosting ke beberapa yang memang bermitra dengan kita. Nah begitu. Jadi ya harus bisa gitu ya. Karena akan lucu ketika diminta untuk menyelesaikan permasalahan dalam tanda kutip permasalahan adalah servis mesin cuci, tapi kita nggak bisa. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang udah di elektro, ketika ada request untuk memperbaiki sesuatu, jangan terlalu takut, jangan terlalu minder. Meskipun belum punya pengalaman tentang servis itu, ya udah. Awalnya kan rusak. Servis aja. Kalau bener dan bagus gitu ya, nyala, ya itu satu apa istilahnya tuh, satu keuntungan buat kita gitu ya. Tapi kalau rusak kan nggak berubah dari keadaan yang sebelumnya. Yang penting terlihat PD, pegang solder gitu ya. Terus kalau ada asap-asap yang dihasilkan dari solder ya jangan terlihat menghindar atau takut kelihatan perih gitu ya. Ya intinya ya terlihat bahwa itu adalah teknisian yang di level paling bawahnya S1 tapi tetap bisa melakukan. Ya itulah jadi tips yang boleh diterapkan oleh teman-teman elektro ya. Ya begitulah. Mungkin dari ini guys, dari penyampaian terakhir dari Bapak juga cukup menghibur lah buat pembahasan di penutup kita kali ini. Itu juga buat sobat teknikalis juga terima kasih yang sudah menyaksikan di acara ngobeng ini, yaitu Ngobrol Engineering episode 3. Nah jadi di sini kita juga berterima kasih banget kepada bintang tamu kita, yaitu Bapak Dr. Engineering Heru Suwoyo, STMCM, SC, PhD. Juga terima kasih tentunya. Di sini kita sudah membahas tentang perkuliahan secara tuntas di Universitas Mercu Buana, tentunya di jurusan Teknik Elektro. Dan juga buat kalian jangan lupa juga untuk mengunjungi dan meng-share juga ke teman-teman kalian channel khusus Mercu TV, dan jangan lupa juga di subscribe. See you, bye-bye.